Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 12 IPA 2 akan mempresentasikan materi perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Kelompok 1 terdiri dari Siti Mila Wardah sebagai moderator, Desvita Nurfitria, Noni Trisya Sirait, Nadia Syahsabila, Nazwa Fakira, Arafina Maharani, dan yang terakhir Siti Yulminah. 1. Ide dan analisis peluang usaha. Membuat benda kerajinan tangan merupakan sesuatu yang unik. Sesuatu yang dibuat dengan tangan manusia akan selalu memiliki nilai lebih karena berkenaan dengan perasaan si pembuat. Kerajinan tangan atau yang sering juga disebut sebagai kriya berasal dari kata Sanskerta kriya yang berarti mengerjakan. Dalam artian khusus, kriya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek yang mempunyai nilai seni. Seni kerajinan tangan termasuk ke dalam jenis karya seni rupa terapan. Melalui seni kerajinan tangan, kita dapat mengolah bahan baku di sekitar kita menjadi benda yang bernilai estetis, hiasan, bernilai fungsi, dapat dipakai, atau dapat juga menjadi mainan. 2. Analisis peluang usaha. Secara umum, kerajinan tangan dapat dimanfaatkan untuk dua tujuan, yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari atau barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan fashion atau kebutuhan tematik. 3. Sumber daya yang dibutuhkan. A. Merujuk pada sumber daya manusia. Pelaku manajemen adalah manusia yang membuat tujuan, melakukan proses untuk mencapai tujuan, serta bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan. B. Money. Berkaitan dengan berputar uang dalam suatu usaha seperti berapa modal awal, berapa biaya produksi dan pemasaran yang dibutuhkan, berapa laba yang didapat, berapa beban operasional yang harus ditanggung, serta berapa gaji karyawan. C. Materials, mesin, dan metode atau bahan, mesin, dan metode. 4. Market atau pasar, berkaitan dengan pemasaran produk. 4. Administrasi dan pemasaran. Dalam dunia pemasaran dikenal istilah 4P: Produce, Place, Price, dan Promotion. Produce berkaitan dengan barang yang kita produksi, yaitu apa jenisnya, bahannya, warnanya, dan kemasannya. Place berkaitan dengan di mana kita memproduksi dan di mana kita memasarkannya. Price merupakan berkaitan dengan penentuan harga. Promotion berkaitan dengan promosi. Ada beberapa cara pemasaran yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut. A. Word of mouth. Strategi pemasaran dari mulut ke mulut merupakan strategi pemasaran yang paling umum digunakan karena mudah dilakukan. Ketika produk kita bagus dan kita berhasil menjual ke beberapa orang, maka orang akan bercerita tentang produk kita kepada keluarganya dan teman-temannya. B. Sosial media. Dan dapat dikatakan bahwa sosial media merupakan alat promosi paling ampuh pada saat ini. Apalagi jika strategi pemasaran kita adalah anak muda yang memang sedang gemar-gemarnya menggunakan sosial media. Keuntungan menggunakan sosial media adalah kita akan lebih mudah mendapatkan popularitas. C. Online shop. Cara lain yang dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran adalah dengan memanfaatkan online shopping. Cara ini sedang diminati karena memudahkan kedua belah pihak. D. Bazar dan pameran. Bazar dan pameran dapat dijadikan menjadi salah satu wadah memasarkan produk. Bazar biasanya diadakan ketika ada acara tertentu seperti Car Free Day, pentas seni, seminar, acara komunitas, dan sebagainya. E. Penawaran khusus. Penawaran khusus atau special offering juga mampu menarik perhatian calon konsumen. Penawaran khusus seperti beli 1 dapat 2 atau diskon 50% plus 20% atau gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia atau bentuk-bentuk promosi lainnya akan memudahkan calon pembeli berminat. Perencanaan usaha. Yang pertama itu deskripsi perusahaan.
yaitu berisi visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, jenis usaha yang dilakukan, dan penjelasan singkat tentang produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua, analisis pasar, yaitu berkaitan dengan riset pasar. Bagian ini berisi deskripsi lingkungan usaha, target pemasaran, peluang pasar, dan rencana pemasaran yang mencakup penetapan harga, strategi pemasaran, dan perkiraan volume penjualan. C. Aspek produksi. Pada aspek produksi terdapat penjelasan mengenai lokasi tempat produksi, fasilitas dan peralatan produksi, kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, alur proses produksi, kapasitas produksi, serta biaya produksi. D. Aspek keuangan. Aspek keuangan berisi analisis keuangan, sumber pembiayaan, dan proyeksi laba rugi. 6. Langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Sebelum sebuah produk kerajinan sampai kepada konsumen, tentu ada tahapan-tahapan yang dilalui terlebih dahulu. Tahapan-tahapan itu adalah tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan ANAS, dan tahap evaluasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang mau ditanya, silakan bertanya di kolom komentar. Semoga kalian bisa mengambil pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.